Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah menyelesaikan masalah keluarga Xavier, beberapa hari kemudian Harvey York menuju rumah Geoffrey Foster. Namun tanpa diduga saat bermaksud mengobatinya, Neve Foster menyerang mereka dengan jarum pir hujan badai. Apa yang terjadi dengan Neve Foster? Langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6875 sampai 6879. Chapter 6875. Ayo pergi. Melihat hal-hal yang telah berkembang hingga saat ini, ekspresi Bart Garcia sama jeleknya dengan makan kotoran. Begitu dia melambaikan tangannya, dia siap memimpin sekelompok bawahannya untuk pergi. Dia sangat dirugikan. Hari ini dia awalnya di sini untuk memamerkan kekuatannya, untuk menginjak-injak keluarga Xavier di bawah kakinya, dan dia bahkan berencana untuk bermain-main dengan para wanita dari keluarga Xavier secara sesuka hati. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak pernah membayangkan bahwa panggilan telepon dari Harvey York akan membuat semua mimpinya menjadi berantakan dan juga membuatnya sangat sedih. Zoe Garcia juga gemetar dan akan pergi saat ini. Dia sangat berharap Harvey York melupakan keberadaannya. Apakah aku mengatakan bahwa kalian bisa pergi sekarang? Harvey York melirik sekelompok orang yang berjalan ke gerbang. Jangan lupa, kamu masih harus memberiku penjelasan. Penjelasan yang memuaskanku. Berbicara tentang ini, Harvey York dengan santai melirik Zoe Garcia lagi. Juga, Zoe Garcia, kamu tidak akan melupakan apa yang baru saja kamu katakan kan? Wajah Zoe Garcia sangat jelek, dan tubuhnya yang halus gemetar. Sebaliknya, Bart Garcia langsung berlutut di tanah, membenturkan kepalanya 3 kali, dan kemudian berkata dengan malu-malu. Perwakilan York, Tuan Xavier, kami tidak memiliki mata yang panjang. Kami mengaku kalah. Kami menjamin bahwa mulai sekarang, di India, keluarga Xavier akan diperlakukan sebagai tamu asing tingkat tertinggi. Ayolah, kasta keduamu tidak tahu berapa hari bisa memegang kekuasaan. Janjimu sekarang sama saja dengan sumpah dari penduduk pulau. Harvey York membuka mulutnya dengan ringan, dan matanya tertuju pada Zoe Garcia dengan setengah tersenyum. Wajah cantik Zoe Garcia pucat, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mundur. Dia hanya bisa memaksa dirinya untuk menekan kesombongan di dalam hatinya, berlutut di tanah dan berkata dengan suara malu-malu. Ayah. Harvey York tersenyum. Putriku tersayang, mulai sekarang dengarkan kata ayahmu. Jika aku membiarkanmu menjadi laki-laki, kamu akan menjadi laki-laki. Jika kamu diminta menjadi anjing, kamu akan menjadi anjing. Apakah kamu sudah mengerti? Mata Zoe Garcia marah, tapi dia hanya bisa menggertakkan giginya. Ya, aku tahu bahwa kamu tidak puas. Dan aku juga tahu bahwa kamu di dalam hatimu kamu bersumpah untuk menginjak-injakku saat kamu memiliki kesempatan. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah cantik Zoe Garcia. Tapi aku tetap memberimu saran yang ramah. Hancurkan ilusi menyedihkanmu. Karena kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan ini dalam hidupmu. Saat berbicara, Harvey York menamparkan Zoe Garcia dengan punggung tangannya hingga membuatnya jatuh ke tanah. Zoe Garcia menutupi wajahnya yang bengkak, matanya penuh dengan kesedihan dan penghinaan. Tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak berani mengatakan kata-kata kasar. Dia hanya bisa pergi bersama Bart Garcia dan yang lainnya. Bart Garcia, apa yang terjadi? Tidak lama setelah meninggalkan rumah keluarga Xavier, Zoe Garcia berkata sambil menggertakkan giginya. Bahkan jika Harvey York benar-benar dapat melakukan panggilan telepon ke kerajaan The Sun Never Sunset. Tapi apakah kita perlu menerapkannya secara menyeluruh aturan kekaisaran di sana? Dalam hatinya, dia memarahi pejabat tinggi dari kasta kedua yang menurutnya seperti sampah. Apakah mereka tidak mengerti hal seperti itu? Dengan gaya perilaku pengecut seperti itu, bagaimana mereka bisa mengendalikan India? Bart Garcia menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan, dia telah menemukan alasannya. Baru 10 menit yang lalu, sebuah telepon datang dari Departemen Militer Kekaisaran Matahari tidak pernah terbenam. Jika kasta kedua kita tidak menjalankan perintah, maka kerajaan akan langsung menutup berbagai fasilitas militer yang saat ini melayani kasta kedua kita. Chapter 6876. Karena sebagian besar senjata api dari kasta kedua kita menggunakan produk dari Kekaisaran Matahari pernah terbenam. Begitu layanan dihentikan, maka dalam waktu singkat, kasta kedua akan kehilangan daya tempur. Dan pihak kasta pertama pasti akan mengambil kesempatan ini untuk benar-benar melawan kita. Jika itu terjadi, kasta kedua kita selesai. Jadi, kita tidak punya pilihan sama sekali dan hanya bisa menjalankan perintah secepatnya. Kecuali jika kita dapat menghapus semua senjata api dari Kekaisaran Matahari tidak pernah terbenam. Mulai sekarang, Harvey York, dia adalah ayah dari kasta kedua kita. Menyinggung dia, berarti kita mencari kematian kita sendiri. Di bawah situasi saat ini,
Kasta kedua kita tidak memiliki sumber keuangan dan material yang cukup untuk menggantikan semua senjata api. Jadi, jika kita tidak mengenalinya, kita harus mengenalinya. Bart Garcia menghela nafas panjang dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Sial. Aku sudah mengatakan bahwa aku lebih suka memprovokasi orang Amerika daripada orang negara. Mengapa orang-orang tingkat tinggi itu tidak mempercayainya? Aku benar-benar menyesal. Aku bahkan sampai diinjak-injak seperti anjing sekarang. Ketika Yang Zhou Garcia mendengar ini semakin kesurupan. Pada saat itu, dia merasakan kebenciannya terhadap Harvey York telah hilang, digantikan oleh emosi yang aneh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia bisa berlutut dengan patuh di depan Harvey York dan bertingkah seperti anjing. Bukankah dia memiliki keputusan akhir tentang kasta kedua saat ini? Setengah hari kemudian, India mengirim kembali berita itu. Tidak hanya semua anggota keluarga Xavier yang ditahan dibebaskan, tetapi setiap orang menerima permintaan maaf dengan hormat. Selain itu, semua aset, properti, dan milik keluarga Xavier lainnya dikembalikan dengan tepat. Pada saat yang sama, keluarga Xavier juga membuat daftar kompensasi dan mengirimkannya ke eksekutif kasta kedua. Jumlah kompensasi di dalamnya persis 50 miliar, yang membuat kelopak mata para eksekutif senior kasta kedua hampir melonjak. Namun pada akhirnya, keluarga Xavier hanya menerima 1/10 dari kompensasi. Ini bukan karena orang-orang dari keluarga Xavier berbelas kasih, tetapi karena ini sebagai bagian negosiasi. Mereka telah memperoleh beberapa hak istimewa di India. Misalnya, mulai sekarang, beberapa konsesi tambang emas keluarga Xavier dapat menyewa kelompok bersenjata untuk melindungi diri mereka sendiri. Tampaknya ini syarat yang sederhana, tetapi sejak saat itu, pemilik dan aset keluarga Xavier di India telah menerima jaminan keamanan. Bahkan jika kasta kedua jatuh, atau India masih ingin menarik kembali kata-katanya. Tetapi jika mereka ingin memenangkan keluarga Xavier, mereka harus membayar mahal. Sederhananya, setelah pertempuran ini, keluarga Xavier tidak menderita kerugian terlalu banyak, tetapi mereka bahkan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Posisi 10 keluarga teratas mungkin sangat aman di masa depan. Setelah berita itu kembali, keluarga Xavier langsung mengadakan jamuan makan malam besar untuk merayakannya, dan Harvey York bahkan tercatat sebagai pahlawan nomor 1 yang menarik perhatian penonton. Tapi Harvey York tidak merasa puas diri atau berbangga diri karena ini, tapi dia pergi dengan tenang di bawah suasana yang paling hidup. Baginya, itu hanya panggilan telepon, dan tidak ada yang istimewa untuk dirayakan. Sebaliknya, Yvonne Xavier memahami karakter Harvey York. Dia telah menyiapkan kendaraan komersial Loki, dan membawa Harvey York kembali ke rumahnya secara pribadi. Tuan Muda York, bagaimana kamu bisa menyingkirkan kasta kedua? Sejak kembali ke rumah, Yvonne Xavier akhirnya tidak bisa menahan diri dan melepas keraguan di hatinya untuk bertanya. Chapter 6877. Apakah kamu tidak mendengarku saat itu? Aku menelepon Victoria. Harvey York tidak berusaha menyembunyikan apapun. Victoria, putri tertua Kekaisaran Matahari tidak pernah terbenam, berutang budi padaku. Dan aku memintanya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sepele dan mudah baginya ini. Yvonne Xavier tampak terkejut. Tuan Muda York, apakah kamu benar-benar mengenal putri Kekaisaran Matahari tidak pernah terbenam? Harvey York tersenyum dan berkata, semuanya adalah masa lalu. Selain itu, masalah ini menyangkut keselamatan banyak orang dari keluarga Xavier. Bukankah lebih efisien untuk langsung membiarkan Kekaisaran Matahari tidak pernah terbenam mengambil tindakan? Yvonne Xavier berpikir, dan kemudian berkata dengan suara pelan. Tuan Muda York, masalah sebesar ini pasti membutuhkan banyak dukungan bukan? Ketika saatnya tiba, kamu bisa langsung menyampaikan apa yang kamu butuhkan, dan aku akan membiarkan keluarga Xavier mengaturnya. Ini tidak diperlukan. Bahkan jika masalah ini telah selesai. Sudut mulut Harvey York berkedut, dan dia melirik informasi di layar ponsel yang penuh dengan bahasa Inggris. Hal ini. Aku pikir jika aku punya waktu luang, aku ingin mentraktirnya makan malam. Mendengar ini, ekspresi Yvonne Xavier langsung menjadi aneh. Tapi dia wanita yang cerdas. Dia tahu betul bahwa beberapa hal bisa dipertanyakan, dan beberapa hal harus pura-pura tidak tahu. Keesokan harinya, Harvey York, yang tidak melakukan apa-apa. Dia menerima telepon dari Geoffrey Foster sendiri. Di telepon, Geoffrey Foster mengatakan bahwa dia telah mengurus semuanya, dan dia hanya menunggu Harvey York pergi dan membantunya menyembuhkan akar masalahnya. Harvey York tidak menolak, tetapi langsung pergi ke kediaman Geoffrey Foster di Walsing. Soul pribadi Geoffrey Foster telah menunggu lama. Saat dia melihat Harvey York muncul, dia berjalan menyapa Harvey York dengan senyum di wajahnya. Ketika dia datang ke aula, Neve Foster kebetulan sedang membakar dupa dan membuat teh. Ketika dia melihat Harvey York muncul, wajahnya sedikit menjadi gelap, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mendengus dingin, sambil terus minum teh.
Harvey York melirik tungku di depannya dengan penuh minat, dan kemudian menemukan bahwa 6 batang dupa terbakar di dalamnya. Merasakan tatapan Harvey York, Sol itu berkata dengan lembut. Sepiring 6 batang dupa ini secara khusus dikirim oleh Servitas. Dan tampaknya itu adalah dupa dengan kualitas terbaik. Tapi sejak kejadian terakhir, Tuan Foster tidak lagi menggunakan benda ini. Namun, Nona tampaknya sangat tidak puas dengan apa yang terjadi terakhir kali. Jadi dia secara khusus membuat formasi gerbang naga di ruang tamu, membakar dupa dan minum teh sendiri, seolah dia ingin memukul wajahmu. Berbicara tentang ini, Sol itu sendiri tersenyum kecut. Nona mudaku sangat kekanak-kanakan, perwakilan York tidak boleh memiliki pengetahuan seperti dia. Harvey York ingat satu hal. Dupa 6 jalan, kamu seharusnya mengirimkannya untuk diteliti. Apakah kamu menemukan bahan khusus darinya? Sol itu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak. Bahan di dalamnya sama dengan yang dikirim di masa lalu. Keenam batang dupa yang datang ke sini persis sama. Banyak di antaranya adalah obat untuk menenangkan saraf, dan tidak ada daun yang mengandung racun yang kamu sebutkan. Karena itu, Nona mudaku memiliki keluhan yang lebih besar tentangmu. Harvey York mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, jadi begitu, aku mengerti. Meskipun Harvey York memiliki tebakannya sendiri tentang masalah ini. Tetapi karena tidak ada bukti, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Harvey York, kamu sudah di sini. Ayo, ayo, ayo dan minum teh. Sol membawa Harvey York ke ruang kerja Geoffrey Foster yang sedang minum teh. Saat melihat Harvey York, dia langsung menyapanya dengan senyum hangat. Chapter 6878. Lune membantu menarik kursi, dan menyeduh teh untuk Harvey York. Sambil memegang cangkir teh bunga matahari baru saja diseduh, Harvey York menyesapnya sebelum tersenyum dan berkata, Tetua Foster, kamu sangat baik. Kamu yang sudah menyelamatkan hidupku. Aku harus sopan padamu. Geoffrey Foster tersenyum, lalu melambaikan tangannya agar Sol dan Lune menutup pintu dan jendela ruang kerja. Setelah itu dia melanjutkan. Harvey York, aku sudah menyiapkan semua yang harus disiapkan. Terserah bagaimana tindakanmu selanjutnya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mencatat pemahamannya tentang seni bela diri dan beberapa hal yang menurutnya perlu dicatat dalam kode sandi, alih-alih menyerahkannya kepada Sol Putih untuk diamankan. Oleh karena itu, Geoffrey Foster juga bersiap untuk kemungkinan konsekuensi dari tindakan Harvey York terhadapnya. Yah, karena Tetua Foster telah mengambil keputusan, maka aku tidak akan sopan. Namun, aku menyarankan agar lebih baik merekam seluruh proses dengan ponsel. Dengan cara ini, Tetua Foster tidak hanya tahu apa yang terjadi tapi juga tahu apa yang aku lakukan. Harvey York memberi isyarat agar Sol membawa handuk basah untuk menyeka telapak tangannya. Setelah Geoffrey Foster berpikir sejenak, dia tidak menolak. Dia melambaikan tangannya dan meminta Lune meletakkan kamera untuk merekam gambar. Dan pada saat yang sama membiarkan Sol dan Lune pergi, dan memberi Harvey York ruang untuk bertindak. Ketika Harvey York selesai menyikat telapak tangannya dan hendak mulai, Geoffrey Foster tiba-tiba teringat hal lain. Ngomong-ngomong, Harvey York, kudengar dan Parker akan kembali ke Grand City dalam beberapa hari. Jika ada waktu, aku akan membiarkan kalian, anak muda, makan bersama. Kalian berdua masih muda. Seharusnya merupakan hal yang baik bagimu untuk mengambil kesempatan ini untuk saling mengenal dan menjernihkan beberapa kesalahpahaman. Harvey York sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu tersenyum dan berkata, Tetua Foster memiliki hati, tetapi ada satu hal yang harus kamu ketahui Tetua Foster. Kecuali aku mengambil inisiatif untuk menyerahkan posisi perwakilan aliansi bela diri negara H, jika tidak akan ada keharmonisan antara aku dan Parker. Adapun posisi perwakilan aliansi bela diri negara H, itu bukan sesuatu yang bisa aku lepaskan begitu saja. Setidaknya untuk saat ini, aku harus mempertahankan status perwakilan ini di dunia bela diri. Aku tidak bisa mundur dalam waktu singkat. Dalam hal ini, dalam hal temperamen dan Parker, dia tidak bisa menerimanya. Geoffrey Foster menyipitkan matanya sedikit, dan tersenyum setelah beberapa saat. Kamu benar. Tampaknya tidak ada konflik di antara kalian berdua, tetapi sejak kamu mengambil posisi sebagai perwakilan aliansi bela diri negara H, konflik antara kedua belah pihak telah muncul. Lagi pula, dalam persepsi generasi muda di Grand City, posisi ini hanya bisa menjadi milik Parker. Perilakumu, dalam pandangan mereka, adalah upaya untuk merebut tahta. Harvey York tersenyum ringan. Identitasku sebagai perwakilan aliansi bela diri negara H telah dicapai dengan taruhan nyawa. Jika ada yang punya pendapat, selama mereka bisa menurunkanku dengan kemampuan mereka sendiri, maka aku akan menyerahkan posisi ini kepadanya. Bagus. Geoffrey Foster mengacungkan jempol pada Harvey York. Dalam hal ini, Parker tidak sebaik kamu. Dia adalah tipe orang yang berjuang untuk kesempurnaan dalam segala hal yang dia lakukan.
Jika dia bertarung denganmu, selama ada kemungkinan 10% untuk kalah, dia tidak akan melakukannya sendiri. Jadi, dia tidak akan pernah sebaik kamu. Dari sudut pandangku, kamu 1000 kali lebih cocok daripada dia untuk menjadi perwakilan aliansi bela diri negara H. Chapter 6879. Harvey York tersenyum. Tetua Foster sangat memujiku. Aku takut kata ini akan menyebabkan badai di Grand City setelah diteruskan kembali. Lagi pula, aku berencana pergi ke Grand City sebentar lagi. Mendengar kata-kata Harvey York, Geoffrey Foster sedikit menyusut, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum. Masuk akal bagimu untuk pergi ke Grand City. Lagi pula, kamu adalah perwakilan aliansi bela diri negara H, yang setara dengan menjadi penguasa Grand City. Namun, ada satu hal yang harus kamu perhatikan ketika saatnya tiba. Identitas Dan Parker sebagai Tuan Muda Grand City diakui oleh 7 pendiri. 7 pendiri setuju, maka cepat atau lambat dia akan menjadi perwakilan aliansi bela diri negara H. Tidak peduli mau atau tidak, di mata semua orang, kamu akan dianggap kembali untuk merebut kekuasaan. Saat itu, aku khawatir kamu akan mati selamanya. Mati selamanya? Harvey York menggerakkan bibirnya. Dari mana Dan Parker mendapatkan kualifikasi untuk berpikir bahwa dia adalah Tuan Muda Grand City? Jika dia ingin menjadi penguasa Grand City dan mendapatkan kembali statusnya sebagai perwakilan aliansi bela diri negara H, apa yang harus dia lakukan bukanlah melawanku. Karena itu hal terburuk untuk dilakukan. Kebijakan terbaik yang sebenarnya adalah melakukan perbuatan baik. Jika dia bisa menebas menara Kyoto dengan pedangnya dan menginjak Gunung Fuji di negara pulau, aku akan memberinya posisi ini. Jika dia tidak dapat melakukannya, hanya mengandalkan semacam superioritas diri sendiri, dan merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah miliknya, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa persepsi seperti itu sangatlah bodoh. Orang seperti yang aku katakan sebelumnya sangatlah penting bagi Grand City dan negara H. Mendengar ini, Geoffrey Foster bertepuk tangan dan berkata, "Itu benar. Semua orang di Grand City dan 7 pendiri percaya bahwa kamu, perwakilan York, sangat rakus akan kekuatan dari statusmu sebagai perwakilan. Tapi aku telah belajar tentangmu, dan aku telah menyimpulkan bahwa orang-orang sepertimu sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut kekuatan ini. Apa yang ada di dalam hatimu hanyalah negara H, daripada mengandalkan kekuatan itu. Itulah sebagian besar mengapa kamu bisa sejauh ini di usia yang begitu muda. Adapun Dan Parker, dia mungkin memiliki kemampuan yang sama denganmu, tapi dia terlalu takut gagal, jadi dia tidak pernah berani menunjukkan kemampuannya. Apa yang dia lakukan adalah menerima begitu saja bahwa dia pantas mendapatkan segalanya. Dan kognisi semacam ini, cara berpikir seperti ini, telah membuat perilakunya kaku dalam perebutan kekuasaan dan keuntungan. Begitu orang seperti itu mengambil posisi, apa yang dia kuasai akan selalu ada intrik, dan tidak ada yang lain. Dan di bawah yurisdiksinya, Grand City mungkin menjadi kota kekuasaan dan intrik di masa depan, dan bahkan mempengaruhi situasi seluruh negara H. Ini bukan hal yang baik. Jadi, dari sudut pandang pribadiku, dari perspektif kepentingan seluruh negara H, aku tidak mendukung dia mengambil posisi itu. Tapi, bagaimanapun juga, aku adalah leluhur Sekte Universal, salah satu dari 7 pendiri agung. Begitu aku secara terbuka menentang supremasi Dan Parker, itu mungkin secara langsung menyebabkan perpecahan di dalam Grand City. Dalam hal ini, itu bukan hal yang baik. Berbicara tentang ini, Geoffrey Foster terlihat aneh. Jadi, aku sudah lama menantikan kemunculan seseorang sepertimu, perwakilan York. Aku bisa menaruh kata-kataku di sini hari ini. Jika perwakilan York ingin melintasi kota, terlepas dari tujuanmu, dimanapun itu, aku, Sekte Universal, dapat mendukungmu sepenuhnya." Mendengar ini, Harvey York sedikit terkejut, dan hendak mengatakan sesuatu. Wush! Pada saat ini, pintu ruang belajar yang tertutup didorong terbuka. Saat berikutnya, Neve Foster masuk dengan ekspresi kusam, mengangkat tangan kanannya, dan jarum bunga pir badai hujan di lengan bajunya meledak seketika.